Gadis itu di kantor polisi, dilecehkan oleh beberapa polisi secara bergantian, juga menggantung kekasihnya yang datang bersamanya di ruangan, dipukul hingga pandangannya kabur. Setelahnya untuk menutupi kejahatan memalukan, mereka memberi kekasihnya tuduhan yang tidak beralasan, dengan alasan menyerang polisi dan mencuri pistol, membuatnya masuk penjara. Mereka mengancam gadis itu jika mereka berani melakukan lebih banyak hal, maka akan membuat dia dipenjara seumur hidup. Setelah setengah tahun, hari ketika Xiao Shuai dibebaskan dari penjara, dan dia masih mengenakan pakaian pada saat kejadian, di bahunya masih ada jejak darah. Kekasihnya sudah menunggunya di pinggir jalan. Melihat perut kekasihnya yang membesar, sebuah kebencian tiba-tiba berkembang di hatinya. Pada saat ini, dia hanya memikirkan balas dendam. Setelah kembali, Xiao Shuai tidak terburu-buru untuk bertindak. Setelah menemani kekasihnya melewati hari yang tenang selama beberapa hari, menjalani kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik mereka. Selanjutnya, objek balas dendam pertamanya adalah petugas polisi Xiao Ding. Saat pihak lain sedang bersantai, dia diam-diam dari belakang, mengunci tenggorokannya dengan piring, menjatuhkannya ke lantai. Bagaimanapun orang itu melawan, tidak dapat kabur dari niat balas dendam Xiao Shuai. Setelah beberapa saat, perasaan mati membuat tubuhnya berangsur-angsur melemas. Dengan cara ini, pembunuh pertama dicekik hidup-hidup. Setelah beberapa hari, kantor polisi menerima laporan dari publik. Mereka mengangkut sebuah tas dari sungai. Bau busuk dari dalam tas memenuhi seluruh ruangan. Sebelum petugas polisi membukanya, tas itu meledak dalam sekejap. Bau semakin menyengat setelah darah yang memenuhi seluruh ruangan. Yang mengejutkan mereka adalah, tas juga terisi janin yang belum berbentuk. Setelah beberapa pengecekan, juga ditemukan kartu identitas Xiao Ding. Beberapa orang merasa hal yang buruk. Mereka segera bergegas ke rumah Xiao Ding. Melihat ke dalam, Gordon tidak dapat menutupi kesuraman ruangan. Saat memasuki rumah, yang dirasakan pertama kali adalah bau amis dan lengket. Mengikuti jejak darah yang memenuhi rumah, jenazah istri Xiao Ding yang hamil terbaring di tengah ruang tamu. Tapi janin di dalam perut telah dibuka. Kasus besar seperti ini menjadi perhatian banyak media. Sebelum mereka memahami situasi, kasus kedua terjadi. Pria tua sedang membantu istrinya beristirahat di sofa. Ketika dia melihat istrinya, merasa ada yang salah. Sebagai seorang polisi, nalurinya diam-diam bergerak mundur. Pada saat yang sama, tangan kanan juga meraih pistol di pinggang. Ketika mereka menemukannya, membuat mereka terkejut di tempat. Terjadi kejadian yang sama di ruang tamu terbaring. Istri hamil yang perutnya sudah dibuka. Pada saat ini, terdengar suara di kamar mandi. Mereka dengan hati-hati mengangkat pistol dan memeriksa. Saat membuka pintu, melihat pria tua yang direbus hidup-hidup dengan air mendidih terbaring di bak mandi. Hanya dalam satu hari, terjadi dua kasus besar yang menarik perhatian publik dari berbagai belahan dunia. Untuk menangkap pembunuh, petugas polisi sengaja mengatur kartu di persimpangan, memeriksa tersangka di kendaraan yang lewat. Pada saat ini, Xiao Shuai kebetulan berada di mobil ini, menyaksikan petugas polisi mendekati dirinya. Dia hanya bisa menahan kepanikan batinnya. Untungnya, petugas polisi ini tidak mengenalnya. Tepat ketika kendaraan dibebaskan, kelompok Kak Hao bergegas datang. Dia memerintahkan petugas polisi kembali memeriksa kendaraan tadi. Firasat buruk memaksa Xiao Shuai untuk turun dari bus. Saat itulah Kak Hao menemukan sosoknya. Hei, tidak boleh pergi. Dengar, tidak. Berhenti di sana. Dalam pengejaran yang sengit, meskipun berguling menuruni bukit, Xiao Shuai masih belum bisa lolos dari nasib tertangkap. Mereka membawa Xiao Shuai ke ruang interogasi sebelumnya. Kak Hao meyakini kedua kasus ini, pembunuhnya adalah Xiao Shuai. Namun, kecurigaan hanyalah kecurigaan. Jika ingin meyakini hukuman maka harus ada bukti. Untuk memaksa Xiao Shuai mengaku, petugas polisi mengambil kerucut baja, memasukkan ke dalam telinganya. Dia pikir Xiao Shuai akan mengaku, tapi satu kalimatnya memprovokasi Kak Hao. Ini bukan pertama kalinya aku difitnah oleh kau. Kak Hao menoleh dan mengambil sekotak puspin dan menaburkan meja. Keduanya melempar Xiao Shuai ke meja.